Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala. La haula wala quwwata illa billah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala Maqalah yang ke-15 dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang firman Allah Ta'ala. Jadi di Al-Quran ada firman Allah berikut. Lantas Abu Bakar Siddiq menjelaskan kepada kita apa maksud firman ini. Firman itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Artinya, telah tampak, telah nyata kerusakan di darat dan di laut. Nyata, tampak kerusakan di darat dan di laut. Apa maknanya nih? Itu surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 41. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tentang tafsirnya, adalah baru darat. Baru darat. Birru kebaikan. Burru gandum. Jadi kalau baru darat, birru kebaikan. Birru itu contohnya birrul walidaini. Burru gandum. Apa yang dimaksud dengan darat? Abu Bakar menafsirkan yang dimaksud dengan darat adalah lidah. Dan al-bahri, zaharul fasadu, nyata kerusakan fil barri, di darat, di lidah. Wal bahri, maksud barri adalah laut. Penjelasan lebih lanjut. Adalah hati apabila rusak lidah sebab memaki umpamanya. Maka menangislah jiwa manusia. Maka dalam agama tak boleh kita memaki, melaknat orang. Dilarang jemaah. Apabila rusak hati dan apabila rusak hati. Jadi saling pengaruh antara lidah dengan hati. Lidah memaki, hati pun sedih, jiwa pun sedih. Menangis hati apabila rusak hati sebab riya umpamanya, ya. Rusaklah hati sebab riya umpamanya riya kan, ya mak, kita sudah cerita apa yang dimaksud dengan riya. Maka menangislah malaikat. Jadi kalau mulut rusak hati menangis, hati rusak malaikat ikut menangis. Ini bahasa kiasan jamaah, ya. Dikatakan hikmah lidah manusia hanya satu. Apa hikmahnya lidah satu? Adalah sebagai peringatan bagi manusia bahwasanya tidak pantas dia berkata-kata kecuali yang penting-penting saja. Jadi dan yang mengandung kebaikan. Jadi lidah cuma satu itu isyarat dari agama bahwa hendaklah yang dicakapkan itu yang penting, yang baik. Baik pahala. Enggak penting masa cakap, diam aja. Jadi kalau enggak perlu cakap, masa cakap. Sebetulnya banyak masalah itu adalah mudah dan bisa diselesaikan dengan mudah. Tapi kena banyak yang cakap. Jadi masalah yang mudah tadi pun menjadi sulit dan bertambah sulit. Karena terlampau banyak yang cakap. Jadi kalau dijaga lidah, yang penting-penting saja, yang mengandung kebaikan, insyaAllah berkurang dia. Masalah tadi berkurang. Dikatakan juga bahwa lidah yang berzikir dengan berbagai bahasa
Ini juga apa hikmah lidah satu? Lidah berzikir dengan berbagai bahasa, namun yang menjadi tujuan berzikir itu satu jua. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka lidah itu dibuat Allah taala satu. Supaya apa? Cakap yang penting-penting saja. Yang mengandung pahala. Kalau tak ada mengandung pahala, tak ada diam aja dah. Enggak enak lawak nanti kalau diam aja apa kata orang. Berarti masih ria tu. Karena masih mempertimbangkan orang, bukan mempertimbangkan beruntung tidak dia di akhirat. Bukankah mempertimbangkan orang lain itu juga diperintahkan agama? Iya, kalau ada kebaikan. Dia mah. Tapi kalau tak ada kebaikan, apa? Kan? Jadi, selain itu hikmahnya juga bahwa tujuan berzikir hanya satu, yaitu Allah Ta'ala. Demikian pula hati. Hati pun satu saja. Tak boleh banyak keinginan dalam hati. Kecuali yang penting-penting saja dan yang mengandung kebaikan. Maka hati kita mesti upayakan agar ia pentingkan yang penting. Ya. Kemudian, berbeda halnya dengan seumpama mata dan telinga yang lebih dari satu. Mengapa? Karena lebih perlu melihat dan mendengar daripada berbicara. Melihat, mendengar lebih perlu. Karena ada ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya mata hati. Jadi yang kita dengar tu mau ngambil pelajaran. Apa pelajaran untuk saya dalam perjalanan hidup menuju jaya di akhirat? Itu yang kita dengar, itu yang kita lihat. Kita dengar begini. Apa nih hikmahnya untuk hidup saya selamat di dunia, untuk hidup saya selamat di akhirat? Saya melihat begini, apa iktibarnya? Jemaah. Nah, jadi Allah berikan telinga lebih, mata lebih untuk mengambil pelajaran. Jemaah. Ya. Karena lebih perlu melihat dan mendengar daripada berbicara. Tapi kita ni berbeza, kita banyak bicara daripada banyak mendengar untuk kebaikan, banyak melihat untuk kebaikan, jemaah. Apalagi kalau kita melihat itu dah hari-hari, kita anggap biasa saja. Padahal kalau kita tambah dengan penjelasan dari benak kita, fikiran kita, ini bukan biasa, luar biasa. Di utara kita ada kuburan, tuh seberang jalan ada kuburan. Biasa aja kuburan, biasa. Padahal sesungguhnya kalau kita mau mengambil iktibar setiap hari, kita tak akan melakukan hal yang sia-sia. Tapi itu tadilah, hati dia masih keruh lagi. Hanya saja diumpamakan hati dengan laut, karena sangat dalam dan luas. Hati itu sangat dalam dan luas, diumpamakan seperti laut. Dan kalau hati yang luas, hati yang dalam, biasa di dalamnya itu ada mutiara. Sehingga kepada kita diharapkan mutiara itu bisa kita angkat dia ke atas. Mutiara hati tadi, jangan yang kotor-kotor. Ya, permainan ini hampir usai. Permainan yang hampir usai mesti bermain cantik. Supaya selesai nanti ditepuk tangannya orang. Ditepuk tangannya malaikat. Jangan permainan yang hampir usai ini bermainnya tidak fair, tidak jujur. Nanti kita disorei orang, disorei malaikat. Jadi ketika mati itu kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau dibawa ke kuburan itu, malaikat tu berebut. Sampai kalau bahasa saya anak-anak dulu, malaikat sud. Dia sama dia berebut ingin ngantar jenazah ini. Kena wangi. Tapi kalau jenazah ini bau, berebut malaikat untuk tak mau ngantarnya. Tapi karena terpaksa, tak mungkin malaikat terpaksa. Ya, mereka makhluk yang patuh kepada Allah Ta'ala. Rasulullah ingin mengesankan kepada kita betapa malaikat pun terganggu kalau mayat itu pulangnya buruk. Sehingga antar malaikat tak bisa juga saya bilang malas-malasan, sebab mereka patuh kepada Allah. Cuma untuk pemahaman kepada kita, tidak berebut mereka seperti mengantar mayat yang wangi. Tidak berebut. Itulah malaikat. Jadi
Yalah, ngaji kan, tapi tindakan itu ada pada kita, bukan pada saya. Saya mana kuasa kan? Saya hanya menyampaikan pelajaran saja. Selebihnya adalah kita jamaah kan. Apa yang kita buatlah. Makalah yang ke-16. Dikatakan bahwa syahwat keinginan. Kalau sebut syahwat, dia luas makna dia jamaah. Tapi kalau di kita disebut syahwat, yang terbayang hanya urusan kelamin. Salah. Padahal syahwat ini setidaknya ada dua, ada kelamin dan perut. Sebab arti syahwat itu keinginan. Maka lebih mudah memahami syahwat, asal ingin itu adalah syahwat. Jemaah. Dan tidak mesti syahwat itu jelek. Hati-hati loh. Tidak mesti syahwat itu jelek. Saya pernah sampaikan di kita, yang makan itu mulut, tangan, perut atau syahwat. Nah, cuma waktu itu saya sebut nafsu. Yang makan itu mulut, tangan, perut atau nafsu. Kan gitu. Nafsu itulah syahwat. Keinginan. Yang makan itu keinginan. Kita kalau nggak ada syahwat tak akan ada hidup. Karena kita bergerak sana kemari ini tujuan utama adalah makan. Ya mah. Dikasih pun kita benda-benda mewah, kalau makan tidak, kita tak akan mau tuh. Kalau ada yang mau juga, saya rasa keliru. Sebab maaf saja orang saudara-saudara kita yang terganggu fikirannya itu pun masih pentingkan makan jamaah. Apalagi kita. Jadi syahwat itu adalah keinginan. Yang jadi masalah adalah adakah keinginan itu bersesuaian dengan petunjuk agama atau tidak? Karena itulah maka dalam agama diajarkan kalau makan itu halalan thayyiban wala tusrifu. Halalan thayyiban wala tusrifu. Halalan halal, thayyib baik, wala tusrifu jangan berlebihan. Halal ini ada ukurannya agama, thayyib tak ada ukurannya. Dalam pengertian baik bagi seorang belum tentu baik bagi orang lain. Jamaah. Bagi kita durian sedap, tapi ada orang jangankan makan durian, mencium aroma durian dia ada pening kepala dia. Tapi benda durian halal, maka nomor satu yang dipastikan adalah halalan. Nomor dua baru thayyiban. Jangan dibalik, thayyib dulu baru halal. Salah tuh tak? Jadi halalan thayyiban. Halal baik. Yang halal pasti baik, belum tentu. Pada bendanya iya baik, durian itu pada dirinya baik, kerang itu pada dirinya baik, kepiting itu pada dirinya baik, iya baik. Tetapi kalau dikonsumsi belum tentu. Ya maaf. Jadi halalan thayyiban, wala tusrifu, jangan berlebihan. Ini pun tidak ada ukuran. Apa yang dimaksud jangan berlebihan? Enggak ada ukuran, bergantung pada kejujuran masing-masing. Karena seorang makan 2 piring, bagi dia pas. Karena memang perlu tenaga banyak. Bagi kita setengah piring udah cukup. Maka ketika kita makan yang diperlukan setengah piring tapi menjadi 1 piring, berarti kita sudah berlebihan. Jemaah. Dan itu syahwat. Itu syahwat. Kita suka kepada laki-laki, kita suka kepada perempuan, itu syahwat. Tetapi dia mesti ikut aturan agama melalui pernikahan. Kalau macam kita tak boleh menikahi adik kandung, abang kandung. Pada masa Nabi Adam boleh, itulah syariat yang berbeda. Namun judulnya tetap satu, yaitu menyalurkan hasrat syahwat, keinginan jamaah. Perintah Allah, anak-anak Nabi Adam nikah kawin dengan anak-anak Nabi Adam. Dulu kita tak boleh, syariat berbeda jamaah. Tetapi intinya sama, yaitu menyalurkan syahwat. Jadi syahwat ini bisa syahwat perut, bisa syahwat kelamin. Mudahnya syahwat adalah keinginan. Yang jadi masalah bukan itu. Bahwasanya syahwat, keinginan itu menyebabkan raja menjadi budak. Itu bahasa kiasan. Mengapa? Karena siapa saja yang mencintai sesuatu, maka dia menjadi budaknya. Jadi siapa yang mencintai sesuatu menjadi budak. Yang jadi masalah bukan persoalan cintanya. Kepada siapa Anda cinta? Atau kepada apa kita cinta? Maka cinta yang tertinggi adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Al-Quran ajarkan mencintai Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim.
In kuntum tuhibbuni, in kuntum tuhibbuni, jika kalian mencintai aku, maka Allah pun mencintai kalian. Ayat itu jadi mencintai Allah melalui mencintai Rasulullah. Mencintai Rasul bagaimana caranya? In kuntum tuhibbuni fattabi'uni. Jadi mencintai Allah melalui mencintai Rasulullah. Mencintai Rasul bagaimana caranya? Mencintai Rasulullah fattabi'uni, ikuti kalianlah aku. Kenyataannya ini tak perlu payah-payah kajinya. Kita tak pernah jumpa Rasulullah. Dan sebagaimana cara kita mengikuti Rasulullah? Melalui penjelasan para ulama. Sebab apa? Rasulullah pernah kasih tahu, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi mencintai Allah melalui mencintai Rasulullah. Bagaimana cara mencintai Rasulullah? Mencintai Rasulullah dengan cara mengikuti Rasulullah. Bagaimana cara mengikuti Rasulullah? Melalui penjelasan para ulama. Apa kata ulama? Ini kata Rasulullah wajib, ini kata Rasulullah haram, ini kata Rasulullah sunan, ini kata Rasulullah makruh, ini kata Rasulullah mubah. Boleh lakukan. Maka kita tak akan bisa mengikut Rasulullah kecuali melalui para ulama. Jadi tahu-tahu belakangan ini ada pula katanya langsung ke Rasulullah. Tahu saya ikut ulama, ikut Al-Quran hadis. Bagaimana cara kita mengikut hadis kalau tidak melalui ulama? Sedangkan Imam Bukhari yang mengumpulkan hadis masih ikut Imam Syafi'i. Imam Muslim yang ikut hadis masih mengikut Imam Syafi'i. Imam Baihaqi yang ahli hadis masih mengikut cara Imam Syafi'i. Tahu-tahu belakangan ini katanya langsung ikut Rasulullah. Ini berbahaya jemaah. Kan? Jadi orang kalau syahwat menyebabkan raja menjadi budak. Mengapa setiap orang siapa saja yang mencintai sesuatu dia menjadi budak sesuatu itu. Jadi bukan persoalan cintanya, tapi persoalan kepada siapa kita arahkan cinta itu. Kepada Allah cintai Rasul, pada Rasul ikut sunnah Rasulullah. Bagaimana sunnah Rasulullah? Ikut penjelasan para ulama. Tapi ulama beda-beda menjelaskan sunnah Rasulullah, wajar. Mengapa? Karena sahabat sendiri pun berbeda dalam memahami apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Sekali waktu sahabat-sahabat mengalami hadas besar, bukan haid, hadas besar jamaah. Inzalul keluar mani, bukan sebab bersetubuh tapi sebab ihtilam mimpi. Lantas tak ada air, dua-dua bertayamum. Jemaah. Yang satu tayamum macam biasa, satu bergulung-gulung di tanah. Itu yang difahami mereka dari Rasulullah. Belakangan jumpa air, satu teruskan tayamum tadi, satu berwudu lagi jemaah. Disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah membenarkan dua-dua. Rasulullah katakan kita di perjalanan nanti sembahyang asar di sana. Dua-dua sahabat beda pendapat. Yang satu katakan maksudnya bersama Rasulullah padahal. Yang satu maksudnya katanya kita sembahyang asar di sana. Kalau masih ada waktu, kalau kira-kira tak ada waktu kita sembahyang di sini. Dua-dua dibenarkan Rasulullah. Jadi jamaah yang dikasih Allah Subhanahu wa taala, beda-beda ulama dalam memahami sunnah Rasulullah, hal yang wajar. Yang penting kita mengaji dan mengikuti apa yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi syahwat menyebabkan orang raja menjadi budak, raja menjadi budak. Karena itu siapa yang mencintai sesuatu dia menjadi budaknya. Sabar menyebabkan seorang budak menjadi raja. Sabar ini kemampuan mengendalikan atau bersikap tepat pada satu ketika. Maka budak pun bisa menjadi raja. Karena seorang budak yang sabar akan memperoleh apa yang diinginkannya. Kesabaran itu menjadi penting. Sabar itu tahan jemaah. Tapi kita selalu katakan sabar tidak marah. Sabar tahan dalam berproses. Itu yang selalu saya sebut sama kita. Kita senang nengok orang itu karena sukses dalam berniaga. Senang kita. Tapi ketika sampai di kita tak sabar. Mau kita begitu berniaga seperti dia. Padahal dia bermula dari jual kangkung. Cuma karena otaknya main. Keuntungan jual kangkung dia tidak kredit sepeda motor. Untung jual kangkung tadi dia tidak kredit kereta, tidak. Untung jual kangkung dia putar modal lagi. Dia ambil bakso dipajak. Dia jual kepada orang yang jual bakso. Mula-mulanya dia ambil 10 saja, 10 bungkus. Karena tetangga dia jualan, memerlukan bakso. Dia ngambil dari pajak, dari keuntungan kangkung tadi. Dapat lagi duit jemaah. Begitu terus menerus diputar. Nggak sampai 2-3 tahun dia sudah besar toko dia.
sudah ada karyawannya. Berproses, kita tidak. Kita begitu ada untung, nomor 1 kredit TV. Nomor 2 kredit kereta. Nomor 3 mulai dipikir itu rumah mana, di mana pembangunan rumah yang bisa kredit. Langsung. Padahal sekarang sudah ada rumah dia walau sewa. Dia mah. Sebab begitu dia kredit rumah, mau tak mau kan berhubungan dengan bank. Saya tanya kawan yang kredit kereta. Ini kalau langsung kontan berapa, kalau kredit berapa? Sekian malim katanya. Bisa 2 kali ya? Iya malim. Kan sayang, ya mah. Jadi orang-orang yang berpikir cerdas itu dia mampu sabar, mampu menahan untuk tidak memenuhi keinginan. Pada satu masa dia akan penuhi itu, ya mah. Maka jadilah budak menjadi raja. Tapi kan kita tidak. Kita ingin cepat. Saking ingin cepatnya dicarilah amalan-amalan supaya cepat kaya. Cari amalan supaya cepat kaya, jemaah. Cari amalan. Kesudahan kaya tidak, amalan pun dia ragu, lantas dia lepaskan. Ini kekeliruan kita, kan? Makanya sabar itu membuat budak bisa menjadi raja. Tidakkah kau perhatikan? Maksudnya tidak sampaikah ilmumu kepada kisah penghulu kita yang mulia, anak yang mulia, anak yang mulia, anak yang mulia. Siapa ini? Yang mulia, anak mulia, anak mulia, anak mulia? Yusuf. Anak Yakub. Yakub itu digelar As-Sabur, yang penyabar. Yakub anak Ishaq, digelar Al-Halim, yang santun. Ishaq anak Ibrahim, digelar Al-Khalilul Awwah, sahabat karib Allah Ta'ala. Khalil artinya sahabat karib Allah Ta'ala. Awwah artinya lembut hati. Jadi yang mulia, anak yang mulia, anak yang mulia, anak yang mulia. Yusuf anak Yakub, anak Ishaq, anak Ibrahim. Kalau pakai bahasa Arab, Yusuf ibnu Yakub, ibnu Ishaq, ibnu Ibrahim. Tengoklah kesabaran dia difitnah orang, dia sampai dimasukkan ke dalam penjara. Belakangan dia menjadi pejabat, menteri keuangan di dalam pemerintahan Al-Aziz, jemaah. Tidakkah kau perhatikan kepada Yusuf dan Zulaikha yang sangat mencintai penghulu kita Yusuf? Zulaikha sangat mencintai Yusuf. Padahal Yusuf sabar menghadapi tipu daya dan kecurangan Zulaikha. Jadi jamaah, tak ada ceritanya Yusuf menyukai Zulaikha. Kita Juleha, ya, Zulaikha. Tidak ada kisahnya Nabi Yusuf menyukai Zulaikha. Enggak ada itu. Salah total. Ya. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, laula ra'a burhana rabbih. Yusuf akan menyukai Zulaikha. Laula ra'a burhana rabbih. Seandainya dia tidak melihat, menyadari ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu ayat itu dipotong orang. Zulaikha suka kepada Yusuf, Yusuf suka kepada Zulaikha. Perhatikan nanti di Quran. Di situ tanda wakafnya lam alif. Lam alif itu artinya tak boleh berhenti. Kecuali ambil nafas. Sambungannya ra'a burhana rabbih. Kalau dia tak melihat penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, nyatanya dia lihat. Maka Yusuf tak pernah menyukai Zulaikha. Zulaikha yang tergila-gila kepada Yusuf. Tahu-tahu ini disampaikan kemana-mana. Tanpa sadar orang menjatuhkan marwah Nabi Yusuf. Satu. Yang lebih parah, ayat ini digunakan orang untuk pelet. Bagaimana supaya laki-laki atau perempuan itu suka kepada kita, baca ayat ini sekian puluh kali. Sehingga Al-Quran yang menjadi penuntun itu dalam hidup kita diturunkan Allah kepada Rasulullah menjadi jimat.
jampi-jampi yang tidak diajarkan. Rusak jamaah. Ya? Jadi tak ada ajaran begitu. Ya. Nah, tidakkah kau perhatikan bagaimana Yusuf begitu sabar terhadap Zulaikha? Dia sabar menghadapi tipu daya dan kecurangan Zulaikha. Jamaah. Maka sabar itu adalah tahan terhadap proses. Sekarang ini semua tak ada yang tahan terhadap proses. Umumlah. Semua ingin cepat. Semua ingin cepat. Semua ingin cepat. Ini mau cepat. Itu mau cepat. Semua ingin cepat jemaah, ingin menjadi orang alim dengan cepat, ingin menjadi sarjana dengan cepat, ingin naik jabatan dengan cepat, semua tak tahan orang proses. Ya. Makalah yang ke-17 dikatakan, berbahagialah. Apa maksud bahagia ini? Maksudnya mendapat kebaikan yang melimpah ruah. Jadi dalam agama bahagia itu bila orang mendapat kebaikan. Apa kebaikan? Pahala. Kuncinya kita sudah sampaikan jemaah. Mohon maaf kepada jamaah sekalian, ini saya tak tahu kita. Saya dalam hidup ini mau saya enjoy. Apa enjoy bahasa kita? Santai. Saya mau hidupnya santai. Saya tak tahu kita jamaah. Sebab saya ikutkan agama. Saya pernah sampaikan, makhluk yang paling enjoy di muka bumi ini adalah Rasulullah. Ya, amalannya tinggi, itu enggak urus kita kalau itu susah. Kenapa Rasulullah menjadi makhluk paling santai? Disuruh Allah tidur? Tidur. Suruh Allah perang? Perang. Disuruh Allah ngungsi? Ngungsi. Disuruh Allah nyampaikan Islam? Sampaikan. Kurang apa lagi jemaah? Dan itu semua pahala. Kita kan enggak. Kita kan kakek kok. Kok kayak gini, maunya kan kayak gitu, maunya janganlah macam gini, maunya bisa kayak gitu. Kayak kok macam kita, Tuhan yang mau mengatur dunia ni. Saya tak mau itu jemaah. Saya hidup saya sekali, mau saya enjoy. Enjoy apa susah-susah? Ya, nanti apa kata orang? Kalian itu ngurus orang, kalau aku tidak. Asalkan apa kata agama? Jemaah. Meskipun tak boleh kita abaikan apa kata orang, tak bisa. Karena agama pun memperhatikan itu juga. Tetapi nomor satu, apa kata agama? Kalau kata agama benar, oke. Baru nomor dua, kalau kita kerjakan, efeknya apa ke masyarakat? Karena dalam agama pun ada amal agama yang kalau kita kerjakan menimbulkan kekacauan di masyarakat, itu tak boleh diamalkan. Kecuali yang wajib. Wajib aini. Gara-gara kita sembahyang terganggu masyarakat. Tak bisa. Tapi gara-gara kita sembahyang di awal waktu terganggu masyarakat, itu sembahyang bisa ditunda. Jamaah, itu bisa ditunda. Karena bisa di awal, bisa di tengah, bisa di ujung. Tapi kalau gara-gara kita sembahyang masyarakat nggak suka, walau di awal, di tengah, di ujung, ini nggak bisa. Sembahyang tetap dikerjakan. Jamaah. Ini harap dipahamkan dengan betul. Nah, jadi bahagia itu adalah pahala dalam agama. Apa bahagia? Kebaikan yang melimpah ruah. Apa kebaikan? Pahala. Asal ada buat pahala, selesai apa lagi ya mah? Hidup kita ni terlampau banyak kakek kok. Yang itu bukan untuk mencari hikmah, tetapi seakan-akan menggugat Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pribadi wallahi aku tak tahu, tetap aku tak tahu kita, jamaah. Tetap saya tak tahu kita. Maka saya pribadi kadang-kadang heran kok masalah orang banyak kali. Banyak kali masalahnya, yang inilah, yang itulah, yang inilah, yang itulah. Kok banyak kali masalahnya? Saya sampai heran dan sanggup dia menghadapinya. Kalau saya sudah pasti tak sanggup. Ya mah, pasti tak sanggup. Akhirnya itu kalau datang ke rumah saya, seperangkat perabot pun tak ada untuk kursi duduk. Kita tak perlu kerasa. Masih bisa duduk di bawah. Ada karpet. Separuh orang tidak. Nih kursinya udah ada pun resah dia. Udah lama tak ganti. Gantilah dulu. Di mana tempat ada dia? Di sana. Jauh pula. Kenapa? Sana sedang diskon. Untuk ke sana mesti pula pakai pick up lagi. Cari pick up siapa dulu? Oh, si Fulan ada. Datang. Tak bisa. Parah kali pun dia. Bukan awak enggak bayar, gayarnya. Udah jatuh masalah. Jamaah. Jadul. Yang ada di sana katanya. Agak jauh sikit. Dah lah untuk ke sana pinjam kereta lah. Kata si Fulan ada. Pun tengah jalan minyak habis. Sengaja dipinjamkan sama awak yang enggak ada minyaknya. Udah buruk sangka jatuh. Panjang jemaah.
Hanya untuk seperangkat perabot yang dia belum tentu perlu. Sebab kalau nggak awak ganti nanti, kalau datang orang hari raya, apa kata orang? Coba deh. Banyak masalah yang tidak perlu, jamaah. Kita tak mau itu. Kita tak mau itu. Jamaah, adalah macam mana lagi? Hanya mulut botol yang bisa ditutup. Hanya mulut botol. Mulut orang macam mana baiknya kita pun tetap tidak bisa ditutup. Siapa makhluk paling baik? Nggak kena fitnah. Apa lagi? Makhluk yang tanpa cacat celah adalah Rasulullah. Tetapi beliau pun habis-habis di fitnah. Malah dituduh Aisyah selingkuh. Kalau bahasa kasarnya dituduh Aisyah berzina. Bukan tanggung tuh jamaah. Dituduh. Jadi saya ibtidaiyah lagi sudah dapat pelajaran itu. Judulnya waktu kami di ibtidaiyah itu pelajaran tarikh hadisul ifki. Kalau bahasa kita sekarang hoax. Jamaah. Aisyah difitnah berzina ketika pulang dari peperangan Bani Musthalib. Ibtidaiyah 70-an jamaah. Masa kita ni sudah lama atau baru masuk Islam? Yang bilang dah lama, aku ajak bagi tahu jamaah. Ayah kita Islam? Islam. Ayah kita Islam? Islam. Atuk ayah kita? Kan? Dia tak bisa jawab. Islam ni masuk kemari ni dari Natal jamaah. Mana Natal? Niling sana. Dari sana masuknya Islam kemari. Masuk. Berarti kan tidak dari awal dia. Sebab itulah orang-orang Melayu tu selalu gelar dia apa? Lela Wangsa, Dharma Satya, segala macam. Itu kan bukan dari Islam tu gelar. Itu Tuhan kita dulu, ya hakikatnya semua Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita dulu Nusantara ni ya pohon, ya air, ya hewan, macam-macam jemaah. Barulah datang dakwah dikirim Rasulullah kemari. Persoalan kapan itu memang ada perbedaan pendapat ahli sejarah. Ada yang bilang masa Rasulullah, ada yang bilang masa Utsman. Ada yang bilang langsung dari Arab, ada yang bilang singgah dulu di India. Dan itu nantilah perkara sejarah. Yang saya mau ceritakan bahwa kita ni baru masuk Islam. Sehingga kita harus sadar diri. Bagaimanapun kita jamaah baiknya, saya tidak mendahului Allah Ta'ala. Rasa-rasa tak mungkin kita macam Rasulullah Muhammad SAW. Rasa-rasa saya lah. Saya tak mau mendahului takdir Allah Ta'ala. Rasulullah sendiri kena fitnah. Istri dia dibilang berzina, dia dibilang tukang dusta, dia dibilang tukang sihir, dia dibilang orang gila. Kita sudah dibilang apa? Jamaah. Jadi terlampau susah, ya, terlampau susah karena kita menambah beban yang tidak perlu. Berbahagialah maksudnya kebaikan yang melimpah siapa saja yang akalnya menjadi penguasanya. Berbahagialah siapa saja yang akalnya menjadi penguasanya. Saya sudah bagi tahu di kita. Akal artinya ikat. Tak boleh lupa jemaah. Yang saya bagi tahukan ni yang pokok-pokok. Akal artinya ikat. Dan kata akal sudah menjadi bahasa Indonesia. Ikal. Orang berambut ikal. Berambut ikal adalah rambut yang terikat. Maka orang berakal, semakin tinggi akalnya, hidupnya semakin terikat. Makin tidak berakal, hidupnya makin bebas. Maka saudara-saudara kita yang fikirannya terganggu itu, kan tak ada ikatan. Bebas saja dia. Sembahyang tidak, apa tidak, pakaiannya kotor-kotor, tidur di mana saja. Kenapa? Dia makin tidak berakal. Semakin tinggi akal orang, semakin tinggi ikatan. Yang jadi masalah ikatan apa? Maka para ulama itu hidupnya tak macam kita. Kita ni apa saja makanan halal tak? Halal. Ulama tak begitu. Dia makin berhati-hati kerana makin terikat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Makin terikat, makin berakal dia makin terikat, makin berakal dia makin waspada. Jawab pertanyaanku, tapi dalam hati, jangan di mulut. Kita cemasan mana? Su'ul khotimah atau hilang mobil? Jangan jawab di mulut jemaah.
Nah kalau ulama tidak, dia hari-hari cemas saja. Dapat tidak husnul khatimah, dapat tidak husnul khatimah. Macam kita tak peduli. Dapat tidak aku beli tanah yang di sana. Mudah-mudahan dapat, mudah-mudahan dapat, mudah-mudahan dapat. Beda. Mengapa? Padahal kita sembahyang juga, puasa juga, zakat juga, haji juga, sedekah juga, wirid juga, baca Al-Quran juga, silaturahim juga. Tapi mengapa beda? Karena makin tinggi akal, makin kuat ikatan. Apa akal? Ikatan terhadap hukum-hukum Allah. Maka makin tinggi akal orang, makin kuat ikatannya, jemaah. Siapa saja yang akalnya menjadi penguasanya, dia menuruti kemauan akalnya yang sempurna. Dan kemauannya itu, apa kemauan? Kemauan yaitu kecenderungan nafsu kepada apa yang diinginkannya tanpa memperhatikan dorongan agama. Tadi dia. Jadi yang dimaksud kemauan itu adalah dorongan nafsu. Agama enggak diperhatikan, jemaah. Dan kemauan menjadi tawanannya. Ya. Jadi berbahagialah orang yang menjadikan akalnya sebagai penguasa, sedangkan kemauannya menjadi tawanan. Berbahagialah orang yang akalnya menjadi penguasa, sedangkan kemauannya menjadi tawanannya. Sehingga kemauan itu menuruti apa yang dibimbingkan oleh akal. Kan? Apa yang dibimbingkan oleh akal. Oke, kita sudah punya tasbih. Tasbih ya? Tasbih itu ya, jamaah yang bulat-bulat dah punya. Masih bagus? Masih. Masih bisa pakai? Masih. Ngapa pesan lagi kepada jamaah haji atau umrah supaya di sana belikan lagi? Itu mau akal atau mau nafsu? Ini masih bagus lagi. Apalagi kalau dia tahu benda yang ada di Mekah pun sebenarnya itu diimpor dari Indonesia sebahagian. Jamaah. Bukan, ini batu nih atau kayu nih ada khasiatnya. Apa batu tu yang berkhasiat atau tasbihnya? Jemaah. Maka nampaknya kita beribadah, tapi sesungguhnya mengikuti hawa nafsu. Jangan keliru. Ini jangan keliru ya. Jadi siapa orang yang berbahagia? Siapa orang yang mendapat pahala yang berlimpah ruah, kebaikan yang berlimpah ruah? Yaitu ketika akalnya menjadi penguasa dan kemauannya menjadi tawanan. Apa maksud menjadi tawanan? Maksudnya terhalang menuruti kemauannya. Terhalang menuruti kemauannya. Mawawa. Jangan lihat ya. Mawawa. Anaknya dilamar orang. Atau anaknya melamar orang. Lah yang terpenting itu kan rukun nikah. Ada calon suami, atau kalau kita kata ada suami, ada istri, ada wali, ada saksi, ada ijab, ada kabul. Kan itu yang penting. Asal itu kan selesai sudah. Itu penting. Tapi kan kita enggak. Mau pestanya ya di gedung biar enak. Karena ini sekali seumur hidup. Kita tak salahkan, ini bagian budaya bukan agama. Agama katakan memang boleh pesta itu sunnah, jamaah. Bila terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau kalian orang kaya sembelih sekian ekor kata Rasulullah. Kalau miskin 1 ekor aja udah cukup kambing tadi. Sekedar beritahu sama orang, tapi maunya awak kayak gini. Oke. Karena ini anak pertama, gadis pertama, lajang pertama, dibuatlah pesta besar. Duit tak cukup, ngutanglah dulu. Kemana ngutangnya? Fakta jemaah, kita tak boleh tuduh orang. Sama sekali tak boleh. Kita hanya melihat fakta. Kemana ngutangnya? 2 tuh, kalau tidak ke rentenir, ke bank. Dan bank sesungguhnya rentenir juga. Dari satu sisi. Walau nanti ada ulama mengatakan bunga bank tidak riba. Saya sudah pernah bagi tahu ke kita jamaah. Ini khilafiyah, persoalan khilafiyah kita tak persoalkan lah. Bagi yang memahami dia riba, yang mengatakan tidak. Oke, hutanglah dia ke rentenir. Rentenir pakai bunga enggak? Pakai. Mana ada rentenir tak pakai bunga? Diharapkan nanti membayarnya dari mana? Kado. Kasih orang. Upaya tak sampai. Rentenir datang, pening kepala. Mertua pening, besan pening.
Yang nikah kawin dia bulan madu. Tak peduli dari situ. Baru orang tuanya marah, kalian enak-enak aja pergi sana. Enggak, bukan ada kalian bantu mau bayarkan utang nih. Durhaka kalian memang. Pening kepala. Sebab apa? Sampai dia jual tanah dan jatuh miskin. Jamaah. Dia punya tanah, dia jual untuk pesta ini. Selepas pesta jatuh miskin. Coba dulu. Jadi masalah. Jadi maksud saya menjelaskan ini, saya minta izin berkali-kali. Jamaah. Sejatinya hidup ini kalau mau dibuat sulit, sulit. Kalau mau dibuat mudah, mudah. Kitanya itu. Ikutkan akal. Apa kata orang terserahlah. Kalian laki-laki sana, perempuan sini. Itu pesta nikahku jamaah. Perempuan sebelah sana, laki-laki sebelah sini. Tak ada campur. Dia orang kaya, GM yang datang. Karena saya ngajar di perusahaan itu. GM-nya datang. Bininya di belakang, suaminya depan. Bininya bahagian perempuan, suaminya bahagian laki-laki. Apa masalah? Jamaah. Biayanya hemat. Orang tak ada keyboard-keyboard. Aku mau ceritakan ini bahwa aku melaksanakan apa yang ku bilang. Nah, kita bukan cerita ngobrol ngalur ngidul, jamaah. Tak ada keyboard-keyboard. Ku nyalakan aja CD Rehan. Selesai. Pukul 8 bermula acara. Ceramah, ngasih nasihat. Yang ngasih nasihat guruku Kiai Isa almarhum. Pasar 6 Helvetia. Ada yang tahu tak? Beliau datang ngasih nasihat. Dah, selesai, makan, pulang. Zuhur belum sampai, acara sudah selesai. Sedap. Sedap, ringan. Sebab bila ada acara itu, masuk waktu zuhur, masuk waktu asar, lantas orang yang hadir di acara kita tidak sembahyang, kita kena di akhirat. Ngapa kau biarkan orang tak sembahyang memakan makanan yang kau berikan? Ngapa ada orang tak sembahyang kau diam saja situ? Tak kasih nasihat. Aku tak mau itu. Pukul 12 selesai. Siapapun yang datang tak diterima. Jamaah. Masuk waktu zuhur, ada orang-orang situ. Ku tanya satu-satu, sembahyang enggak? Belum. Sembahyang. Sembahyang. Semua sembahyang. Selesai jamaah. Tapi kan kita tidak begitu. Kita mau apa kata orang. Kesudahan agama ini hadir menjadi sulit bagi kita. Padahal bukan agama yang buat sulit. Selesai jamaah. Dan minta izin saya kepada kita semua. Yang aku tahu bahwa kalau kita mengundang orang hadir ke acara kita, itu adalah bahagian rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Bahwa yang datang mau memberikan hadiah agama mengizinkan. Sebab tahadu tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian. Itu akan menumbuhkan rasa cinta sesama manusia. Lebih khusus kalau kita sesama muslim. Tak ada masalah. Tapi yang jadi masalah bukan itu. Kita kalau orang datang tak ngasih kado, merengut enggak? Ya, merengut. Kalau tak ngasih kado. Aku orang datang ngasih kado, pening kepala. Aku bukan jualan. Datang diundang makan, bukan mau bayar-bayar. Tak ada jemaah. Tapi karena dikasih orang, aku bilang sama kawan situ, kau kumpul aja dah, aku bilang. Kumpul. Meskipun akhirnya ke kita juga. Karena kalau ditolak nanti jadi masalah. Tapi kita ada urusan gitu-gitu jemaah. Mengapa ini saya ceritakan? Karena aku tengok makin parah sakit kita nih. Makin parah. Belum lagi nanti kalau dia mengambil hak publik, hak umum, menutup jalan. Haram hukumnya. Haram. Lihat fatwa MUI. Tak usahlah pakai fatwa Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki, Imam Abu Hanifah. Tak usah. Lihat fatwa MUI. Haram menggunakan hak publik untuk kepentingan pribadi. Aja mah. Habis itu kita nikahnya ingin mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Ikut akal. Akal mesti menguasai nafsu. Akal mesti menguasai kemauan. Jangan kemauan jangan kemauan diikuti akal. Maunya awak gini, maunya gitu, maunya gini, maunya gitu. Sembayang deh nih. Yang hadir-hadis pesta nikah kau ni sembayang. Itu urusan dia lah. Macam mana urusan dia? Orang dia ada di tempatmu. Sangkut nanti di akhirat. Jamaah, sangkut.
Dah pahala kurang sangkut pula. Dan celakalah, maksudnya sangat binasa, siapa saja yang kemauannya menjadi penguasanya, yaitu dibiarkannya menuruti segala keinginannya. Segala keinginannya dituruti, sedangkan akalnya menjadi tawanannya. Maksudnya terhalang akalnya merenungkan nikmat dan kebesaran Allah Ta'ala. Tak dia ikutkan penjelasan akalnya. Tak terikat dia dengan perintah Allah Ta'ala. Asalkan aku mau. Yang lebih lucu, yang lebih menyedihkan, di pesta nikah itu terjadi perselisihan karena tadi rentenirnya datang di pesta nikah, minta jaminan, ini segala macam. Ya jemaah. Tapi kalau untuk pahala tak begitu kita. Musalla ni ada yang kurang lagi. Uang belum cukup. Tak apa, saya hutanglah. Saya pasang badan berhutang untuk membangun musalla. Mudah-mudahan saya yang bayar. Ada yang begitu, bukan tidak, jemaah. Dia pasang badan. Memang bukan uang dia, tapi dia pasang badan menjaminkan uang agar cair untuk keperluan masjid. Itu dah syukurlah, alhamdulillah, walau bukan uang dia, jemaah. Tapi jauh lebih bagus macam tadi. Kenapa kita mampu berhutang untuk hal-hal yang mubah, tapi kita tidak mau berhutang untuk hal-hal yang sunat, bahkan boleh jadi wajib, jemaah. Hati-hati. Ikuti kemauan akal. Akal yang membimbing kita. Makalah ke-18. Dikatakan siapa saja meninggalkan dosa, niscaya lembutlah hatinya. Yang meninggalkan dosa, lembutlah hatinya, sehingga mudah menerima nasihat. Ini tanda orang lembut hati. Tanda orang lembut hati mudah menerima nasihat. Minta izin lagi-lagi. Aku minta izin. Yang di depan saya nih, kalau ada orang menasihati, hati itu rasa menolak, itu orang keras hati. Siapapun kita. Jamaah. Bukan awak enggak nerima, Pak. Anak-anak nasihati awak, tanda keras hati. Perkara nasihat bukan siapa yang memberikan, tetapi apa yang dia berikan. Kau enggak sembahyang, kau pula nasihati aku, tanda keras hati. Orang keras hati sebab dosa. Bukan yang dimaksud keras hati ini keras kemauan, kalau itu malah bagus. Dia mah keras kemauan itu malah bagus. Ini yang dimaksud orang, perhatikan ya. Siapa yang meninggalkan dosa, lembut hatinya, mudah menerima nasihat. Tinggalkan dosa, akibatnya lembut hati, tandanya mudah menerima nasihat. Orang yang sulit menerima nasihat, artinya keras hati. Artinya dia tidak meninggalkan dosa. Jadi hubungan jemaah. Orang yang tinggalkan dosa, hatinya lembut, akibatnya mudah menerima nasihat. Titik. Maka kalau ada di antara kita yang tutur katanya santun, bergaulnya bagus sekali menurut masyarakat, tapi sulit menerima nasihat, sesungguhnya orang ini dalam hidupnya berselaput dosa. Karena dosa mengakibatkan keras hati, akibatnya sulit menerima nasihat. Awak mau, awak bukan gitu, bukan awak enggak nerima. Tapi janganlah gitu kali. Sama tuh. Itu namanya basa-basi, jemaah. Ya, itu basa-basi. Ini jelas nih ya disebutkan. Siapa yang meninggalkan dosa, niscaya lembutlah hatinya sehingga mudah menerima nasihat. Bahwa orang memberi nasihat mesti bertutur kata santun, ya itu enggak bisa ditolak. Agama ajarkan begitu, jemaah. Tetapi bahwa kita yang sedang menerima nasihat, terima sajalah. Mau bagaimana dia menyampaikan, yang penting kalau dia benar, kalau dia betul, ambil. Jemaah. Kalau saya bilang dubur, jijik semua nih. Apa yang keluar dari dubur? Itu yang betul. Dubur apapun yang keluar, tai. Tapi kalau telur, ambil nggak? Ya, tapi kan dari dubur juga. Coba. Maharaja pun dia di muka bumi ini, kalau tai yang keluar, ambil tidak? Tidak. Bahkan tidak berakal sekalipun. Binatang dia. Tapi kalau telur yang keluar, ambil. Jadi bukan siapanya, tetapi apanya.
Kita kan tidak. Kalau yang nyampaikan orang kaya, pemuka masyarakat, terkenal, orang hebat, kaya raya, jabatan tinggi, terima. Tapi kalau si miskin, si orang biasa, orang nggak terkenal, bahkan di masjid pun, sabnya entah di mana-mana nggak diperhatikan orang, kalau cakap betul nggak diterima. Salah. Dari dubur maharaja sekalipun di muka bumi ini, kalau tai, buang. Bahkan ada makhluk tidak berakal sekalipun, kalau telur, ambil. Artinya apa? Jangan tengok siapanya, tetapi apanya. Apa sekarang yang dia sampaikan? Betul salah? Betul, ambil. Itulah saya waktu di madrasah dulu jamaah. Guru saya ini guru tarikh. Tarikh makna sejarah. Sejarah. Guru saya. Beliau ni kawan-kawan Buya Hamka. Waktu Buya Hamka di Medan. Dan salah satu cerita beliau itulah kita tahu Buya Hamka tu kalau film-film roman dia suka nonton. Naik sepeda orang tu berdua. Kata dia, apa perbedaan kentut orang kaya dari orang miskin? Kita namanya anak pelajar, mana tahu. Pemahaman kita pun masih singkat. Pengalaman masih sikit. Jamaah. Apa perbedaan kentut orang kaya dari orang miskin? Kalau kentut orang kaya, katanya begitu dia kentut, apa dibilang orang? Memang sehat bapaknya, angin tu keluar. Tapi kalau orang miskin kentut, apa dibilang? Enggak ada sopan santun, enggak tahu akhlak, udah miskin segala macam. Tengok, itulah tidak adilnya manusia. Dia masih menengok siapa. Kita sedang gini-gini nih, ini duduk bagus nih, duduk bagus nih. Kira-kira kalau masuk orang kaya berdiri enggak nyambutnya? Jawab di hati, jangan di mulut. Masuk si kaya raya kemari. Karena 75% dana untuk musola ini dari dia lah. Misal kata, berdiri enggak nyambutnya? Sehingga kurang kita hargai si ustadz, si tuan guru kita. Lebih kita. Tapi kalau yang masuk, ini tukang becak, tukang pemulung. Pemulung masuk, dia mau sembahyang, misal kata sembahyang subuh kah, zuhur kah, asar kah, kita perhatikan tidak? Jangan-jangan kita bilang, hati-hati, nanti hilang selop nih. Hilang selop. Hati-hati nih. Mengapa? Kita masih melihat siapa? Bukan apa. Apa sekarang nih? Jamaah. Maka kata di sini, siapa saja yang meninggalkan dosa, niscaya lembut hatinya. Apa tanda lembut? Mudah menerima nasihat. Dan siapa saja yang meninggalkan yang haram. Ini kunci jamaah ya. Ajaran agama ini kunci. Dan yang saya sampaikan kunci-kunci. Siapa saja meninggalkan yang haram. Makanan, pakaian, dan selain keduanya lah. Dan memakan yang halal, niscaya jernih pikirannya. Kalau bahasa kita tak kusut pikirannya. Makan yang halal. Pakaian yang halal. Selainnya halal lah. Halal. Ya kan sekarang ni Pak payah pastikan yang halal. Yang tak bisa macam mana kita pastikan? Yang bisa lah. Halal. Jamaah. Pada makanan, tentu saudara makanan adalah minuman. Lauk-lauk dia sekalian kalau kita makanan pokok. Pakaian. Pakaian pun tak halal. Apa lagi? Pergi dia ke kedai A. Dia mau membeli pakaian. Kata satu potong pakaian atau satu set pakaian di kedai A. Terjadilah tawar-menawar. Apa kata dia kepada penjual? Kata penjual, harga sepotong pakaian atau satu set pakaian ni, katalah bahasa kita supaya mudah, Rp5.000. Apa kata pembeli? Tadi saya singgah di kedai sana, Rp4.000-nya. Rp5.000 mahal kali, kurang sikit kata. Okeylah, kata penjual. Jatuh 3,5. Payah kali. 3,5. Okey. Halal tidak jual belinya ini? Halal tidak? Halal. Ada penjual, ada pembeli, ada harga, ada barang, ada ijab, ada kabul. Halal, selesai. Berkah tidak? Pasti tidak. Kenapa? Nipu dia. Siapa nipu? Si pembeli. Halal pada benda, halal pada cara, tapi terselip tipuan. Dipakailah pakaian tadi untuk sembahyang. Aku tidak mendalai Allah Ta'ala. Tak akan khusyuk ni. Allah tak akan terima sembahyang dia.
Mengapa? Asal pakaian diperoleh dengan cara culas, zahirnya sah. Dia tak pergi kedai sebelah. Coba dulu. Maka saya kalau pergi ke pajak, pernah saya cerita sini saya rasa, saya belanja ke pajak jamaah. Belakang ni kena kitab tu banyak mau diselesaikan, capek aku rasa, tidaklah. Nah, lagipun isteri belanjanya ke dekat rumah. Kalau saya belanja ke pajak, saya tanya itu, ini berapa harga bang? Ginilah, aku bilang. Aku sah tawar-tawar, abang untung, aku pun tak rugi. Berapa jadinya? Sekian katanya. Aku lebihkan, tu bayar. Wis jamaah. Dia senang, awak pun senang. Ini udah tawar-menawar nanti, bisalah kalau 10 ambil sekian, ambil satu aja. Struk penjual tu. Struk dia. Jamaah. Saya dapat cerita dari istri saya dapat dari tempat kedai dia beli. Inilah orang kaya-kaya ni. Dia pakai mobil, beli nawar lagi. Coba dulu jamaah. Struk dia. Pajak. Jamaah. Apa maksud saya ni? Upayakan berkat. Upayakan berkat jamaah. Pergilah. Yang jualan pun hati-hati. Jangan menipu. Ini buka dasar ni. Nipu. Nipu mana kau buka dasar? Jamaah. Urusan saya adalah menyampaikan ini. Bahawa kita setuju tidak setuju di luar kuasa kita. Bahawa kita amalkan tidak amalkan di luar kuasa kita. Hanya saya ingin menyampaikan jangan sempat timbul pemahaman sulit mengamalkan agama di akhir zaman ni. Kalau betul sulit mengamalkan agama di akhir zaman ni, berarti Allah dusta. Karena Allah katakan di Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Seujung kuku pun tidak ada kesulitan Allah jadikan dalam urusan agama ini. Jadi kalau ada yang mengatakan sulit, berarti dia bercanggah, berlawanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua gendangnya, kalau tidak Allah dusta, dia yang dusta. Maka kita keluarkan, kita kemukakan. Siapa saja yang meninggalkan yang haram pada makanan, pada pakaian dan selain keduanya, dan memakan yang halal, niscaya jernih pikirannya. Jadi ini rahasia sudah terbuka. Apa yang mau disuntuk-suntukkan? Tapi tidak, ini usaha, kata dia. Namanya usaha, kerja pun nyogok. Bukan nyogok, uang terima kasih, katanya. Maka kata Allah Ta'ala, kau bukan ku masukkan ke neraka, cuma ku latih kau tahan api. Apa jadinya dia mau? Nyogok, jilat, udah gak ada malu orang zaman sekarang ni. Menyogok, menjilat, sembahyang rajin, ngaji rajin. Tapi menjilat, menyogok, astaghfirullahaladzim. Dah pula boleh, kata dia. Ustaz tu bilang begitu. Saya tahu dari anak tu yang nikah kahwin. Dia cerita sama saya. Kata bapak ustaz tu katanya, ya kalau memang perlu sikit tak apa, kata dia. Boleh tu untuk usaha. Coba tu. Dia maaf. Rusak. Ya. Jadi agama udah jelaskan. Siapa yang meninggalkan yang haram, makan yang halal ini, saya jernih pikirannya terhadap ciptaan Allah Ta'ala yang menunjukkan kesanggupan Allah Ta'ala menghidupkan yang telah mati, menunjukkan keesaan dan kekuasaan serta ilmu Allah Ta'ala. Lapang pikiran dia melihat kenyataan ni. Fikiran tu lurus jamaah. Ya, ini supaya faham. Hampir segala proses sekarang tak jujur. Hampir segalanya. Jamaah, hampir segalanya. Maka kasihan hidup kita nanti bila mati untuk melepaskan diri daripada maksiat yang kita kerjakan itu. Hal ini dapat terjadi dengan menggunakan akalnya untuk berfikir dan merenungkan bahwasanya Allah Ta'ala yang menciptakan dirinya, diri manusia tadi dari setetes air di dalam rahim, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian Allah Ta'ala jadikan daging, tulang, urat, syaraf, dan Allah Ta'ala menciptakan untuknya pendengaran, penglihatan, anggota tubuh lainnya. Kemudian Allah Ta'ala mudahkan keluar janin ini dari perut ibunya. Kemudian Allah Ta'ala ilhamkan pula untuk menyusu. Dan Allah jadikan permulaan sekali tanpa gigi. Kemudian tumbuh pula giginya. Kemudian lepas, hilang pada saat berumur 7 tahun. Kemudian Allah tumbuhkan lagi gigi-gigi itu. Allah Ta'ala menjadikan keadaan manusia berubah dari kecil, besar, muda, tua, sehat, sakit. Dan Allah Ta'ala menjadikan manusia setiap hari tidur dan bangun.
Demikian pula rambut dan kuku, setiap kali putus maka kembali seperti semula. Begitu juga malam dan siang silih berganti. Setiap yang satu pergi, yang lainnya datang. Seperti itu juga matahari, bulan, bintang, awan, hujan, semuanya datang pergi. Begitulah bulan, susut setiap bulan, kemudian sempurna dan susut kembali. Dan sama halnya gerhana matahari dan gerhana bulan. Hilang cahayanya kemudian kembali lagi. Dan bumi pun begitu, semula kering, kemudian Allah Ta'ala menumbuhkan tumbuhan, kemudian hancur. Akibatnya kering lagi. Kemudian tumbuh lagi. Maka yang sanggup melakukan ini semua tentu sanggup pula menghidupkan yang mati setelah binasa di bumi. Binasa kita di sini dihidupkan Allah kembali, nanti setelah hidup Allah Ta'ala meminta pertanggungjawaban. Manusia wajib banyak merenungkan hal itu sehingga kuat imannya akan kebangkitan setelah mati. Persoalannya bukan kebangkitan setelah mati, siap enggak mempertanggungjawabkan nikmat yang Allah beri kepada kita. Dan meyakini bahwasanya Allah Ta'ala membangkitkannya dan membalas amalnya. Sekedar kuat iman, segitulah kesungguhannya. Sekedar kuat iman, segitulah kesungguhannya patuh kepada Allah dan menjauhi segala perbuatan yang menyelisihi syariat. Itulah yang berkali-kali saya katakan, kita ambil dari dari ungkapan Melayu, tepuk dada, tanya iman. Tepuk dada, tanya iman. Sekedar kuat iman, segitulah kesungguhan dia patuh kepada Allah Ta'ala. Jangan berkhayal. Nanti kan ada kiriman doa, kiriman pahala. Berapa kalilah. Anak saya soleh, takkan 24 jam dia mendoakan kita. Takkan itu jemaah. Karena tugas dia pun ada. Dia ngurus suami dia ngurus istri dia ngurus anak-anak dia pula. Kapan lagi? Akhir-akhirnya pulang kepada kita. Jemaah. Yang lucunya waktu mati Quran diletak di kepala. Ya. Itu hikmah sebetulnya kepada yang hidup, kalau datang bacakan Quran. Tak salah. Yang jadi masalah, ngapa si mati ni tunggu mati baru diletakkan Quran? Ngapa waktu hidup tidak baca Quran? Jemaah, kita tak salahkan letak Quran di kepala tu, tidak. Itu ingat sama yang hidup bacakan kalianlah Quran, kasihkan pahalanya kepada si mati. Itu okey, selesai. Pertanyaannya, ngapa si mati ni waktu hidup tidak dia baca Al-Quran? Kita kan masih hidup, jangan tunggu mati. Kedua, sibuk kali kalau dah mati, sedekah. Saya sedekah atas nama ayah saya, mak saya. Baik, betul, tak ada masalah. Pertanyaannya, ngapa si mati ni waktu hidup kedekut luar biasa? Ngasih baju dah bekas. Bukan baru kasih dia. Baru pun nanti jelek kurang jelek. Apa mau kita pakai baju baru tadi? Yang jelek tadi. Kita kasih sama orang. Jamaah. Jadi saya bukan persoalan benar salah sedekah atas nama si mayat, itu persoalan fikih, bukan itu urusan kita. Ngapa si mati ni waktu hidup tidak dia begitu? Tidak rajin bersedekah. Tunggu mati. Coba dulu jamaah. Boleh faham maksud kita? Jangan nanti katakan tak boleh, tak boleh. Tidak. Maksudnya untuk kita yang sedang hidup. Untuk kita yang sedang hidup. Jadi hidup ni mau dibuat sulit-sulit, mau dibuat mudah. Pulang pada kita. Yang ke-19 akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.